Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dengan keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun bersama teman bermain. Untuk muatan pembelajaran PPKN. Anak-anak siapkan buku petiknya ya. Yuk kita simak. Anak-anak, hari ini bersama Bu Stella akan belajar tentang penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Bermain bersama teman sangat mengasihkan, bukan? Anak-anak dan teman-teman bisa bermain lompat tali dan juga bermain bola bersama. Ketika bermain, Bu Stella harap anak-anak bisa rukun. Diingat baik-baik ya, harus rukun. Rukun saat bermain sesuai dengan penerapan sila Pancasila sungguh menyenangkan. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama merupakan lambang bintang emas. Contoh penerapan sikap sila pertama di tempat bermain. Yang pertama adalah memberikan waktu untuk teman yang ingin beribadah. 2. Membaca doa sebelum bermain. Ketiga, rajin beribadah. Untuk sila pertama, anak-anak untuk memudahkan mengingatnya, semua yang berhubungan dengan Tuhan itu merupakan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Jadi anak-anak lebih mudah untuk menentukan ketika ditanya soal sikap yang baik berhubungan dengan sila pertama. Sila yang kedua, lambangnya rantai emas. Contoh penerapan sikap sila kedua di tempat bermain. Yang pertama adalah mengajak teman bermain. 2. Menolong teman yang terjatuh saat bermain. Anak-anak bisa menerapkan 2 contoh sikap sila kedua ini ketika situasi pandemi sudah berakhir ya anak-anak. Dan kalaupun anak-anak masih harus berhadapan dengan pandemi, anak-anak juga harus bijak pada saat mengajak teman bermain ataupun menolong teman. Tapi saran Bu Stella, alangkah lebih baiknya untuk bermain bersama teman-teman dibatasi dulu atau dihindari dulu ya. Lebih baik bermain di rumah saja. Lalu untuk sila ketiga, contoh penerapan sikap sila ketiga di tempat bermain, yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan tidak memilih-milih teman saat bermain. Nah, apa bedanya anak-anak? Pada kata tidak membeda-bedakan teman dalam bermain, yang dimaksud itu seperti ini. Anak-anak bermain tidak memandang warna kulit, agama, ras, suku, dan budaya. Itu membeda-bedakan. Jangan dilakukan ya anak-anak. Lebih baik kita bermain dengan semua teman. Nah, untuk poin yang kedua, memilih-milih teman. Ini kerap terjadi ketika kita sedang sekolah offline. Untuk memilih-milih teman, contohnya seperti ini. Misalnya saja Bu Hani dengan Bu Stella bermain. Nah, karena Bu Hani juga punya teman yang lain, contohnya Bu Silva, itu Bu Stella juga bisa bermain dengan Bu Silva tanpa harus memilih lebih baik dengan Bu Hani atau lebih baik dengan Bu Silva. Semuanya sama. Jadi semua teman itu diajak bermain, tidak boleh memilih
Misalnya seperti tadi, Bu Stella hanya ingin bermain dengan Bu Silva saja, atau ingin bermain dengan Bu Ika saja, atau Bu Eni saja, itu tidak boleh. Jadi harus bermain semuanya dengan rata, begitu ya anak-anak. Lalu untuk sila keempat, contoh penerapan di tempat bermain, yang pertama adalah bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan. Kedua, mendengarkan usul teman. Nah, anak-anak, ini yang bisa kalian lakukan ketika kalian bermain bersama teman. Bermusyawarahlah untuk memilih permainan. Misal, kalian ada 10 anak dan ada 2 pilihan permainan. Misalnya petak umpet dengan gobak sodor. Nah, pada saat bermusyawarah ini, anak-anak harus bisa mendengarkan usul teman. Ada yang nanti memilih petak umpet saja, ada yang memilih gobak sodor. Nah, diusahakan setiap anak memilih hanya satu supaya pada saat menghitung mana yang paling banyak, itu lebih mudah untuk menentukan permainan yang akan kalian mainkan. Begitu ya, anak-anak. Tidak perlu harus menggunakan marah-marah ataupun tidak setuju, karena ini sifatnya musyawarah atau berdasarkan keputusan teman-teman bersama. Terakhir, sila kelima. Ini untuk penerapan sikap di tempat bermain ya. Yang pertama adalah memuji kehebatan teman saat bermain. Dan yang kedua adalah bermain sesuai giliran. Nah, anak-anak ketika tadi sudah menentukan permainan yang akan digunakan, nanti pada saat bermain akan ada beberapa teman-teman yang hebat dan menguasai dalam permainan tersebut. Anak-anak tidak perlu kecil hati. Yang penting anak-anak melihat bagaimana cara mereka bermain dari kehebatan yang dimiliki dan pelajari itu dengan baik. Dan anak-anak bisa memberikan pujian kepada temanmu itu. Dan lebih menyenangkan lagi apabila anak-anak bisa bermain sesuai giliran tanpa harus minta selalu aku yang ambil bagian. Jadi harus bisa bermain sesuai giliran supaya semuanya merasakan hal yang sama. Begitu ya anak-anak. Karena Bu Stella sudah menjelaskan materi hari ini, maka Bu Stella berikan tugas tematik PPKN. Anak-anak perhatikan bersama orang tua dan simak baik-baik untuk cara pengerjaannya ya. Anak-anak, tugasmu ada di buku Bupetik 2A halaman 52 sampai dengan 53. Bu Stella ulangi ya, tugas hari ini ada di buku Bupetik 2A halaman 52 sampai 53. Nah, untuk teman-teman ataupun anak-anak yang belum punya buku Bupetik 2A, ini sudah Bu Stella tampilkan soal-soalnya. Nah, anak-anak kerjakan di buku tulis tematik harian dengan memberi tanggal, nama, dan tanda tangan orang tua. Ya, sekali lagi dikerjakan di buku tulis halus tematik harian, tuliskan dengan huruf tegak bersambung, diberi tanggal, nama, dan tanda tangan orang tua. Sekarang perhatikan untuk soal nomor 1. Di sini perintahnya anak-anak memberikan tanda centang, tapi karena dikerjakan di buku tulis halus tematik, maka anak-anak
Bu Stella minta untuk menuliskan hurufnya saja yang dipilih ya. Itu ada A, B, dan C. Anak-anak bisa pilih salah satu atau salah dua atau tiga-tiganya boleh yang menurut anak-anak jawabannya betul. Contoh penulisannya itu seperti itu. Misalnya pilih E, berarti tuliskan E saja. Begitu ya. Untuk soal nomor 2, di sini sama masih memberikan tanda centang. Tapi karena ini dikerjakan di buku tulis halus tematik, anak-anak silahkan untuk memilih mana yang tepat berdasarkan cerita yang sudah ditampilkan. Contohnya, itu ada poin A. Di situ ada cerita tentang Benny dan teman-temannya ingin bermain bersama. Nah, di situ ada ceritanya, lalu pertanyaannya sikap Rio sebaiknya titik-titik. Nah, dari situ ada 3 pilihan anak-anak. Kalian bisa memilih 1 sampai 3 mana yang cocok untuk sikap yang Rio lakukan berdasarkan cerita sebelumnya ya. Itu kalian tuliskan jawabannya saja yang kalian pilih. Misalnya di poin A, itu kalian tuliskan A titik memaksa mengikuti pendapatnya. Misalnya jawabannya itu. Nah, kalian tuliskan seperti itu. Begitu juga dengan yang B. Sama, sikap yang sebaiknya kamu lakukan itu apa? Kamu memilih dan menuliskan jawabannya ya, dari pilihan 1 sampai 3. Lalu ini soal nomor 3 ya anak-anak. Di situ perintahnya diminta untuk menghubungkan simbol sila Pancasila dengan sikap yang sesuai. Karena anak-anak diminta untuk menuliskan di buku tulis halus tematik, maka yang harus anak-anak lakukan adalah itu ada A sampai E, gambar simbol sila Pancasilanya. Ketika anak-anak akan menjawab nomor 3, caranya begini. A titik, itu kan gambar rantai emas. Maka anak-anak pilih di sebelah kanan, itu ada kalimat-kalimat. Kalian pilih mana yang sesuai dengan gambar yang A. Misalnya di sini Bu Stella memberikan contoh gambar A itu artinya bermain sesuai giliran. Terus yang B misalnya berhenti bermain saat waktu ibadah tiba. C apa, D apa, E apa. Jadi nanti anak-anak cukup menuliskan gambar A itu kalimatnya yang mana pasangannya. Ya, dituliskan yang lengkap kalimatnya, tidak perlu digambar. Soal nomor 4. Di sini perintahnya berilah tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Karena dikerjakan di buku tulis, anak-anak cukup pilih dan tuliskan kalimatnya. Misalnya A, itu anak-anak pilih yang bermain sesuai giliran. Kalau di sini Bu Stella milihnya contohnya yang E itu bermain curang agar menang. Nah, anak-anak pilih dari A sampai E mana yang sesuai. Ya, bisa dituliskan kelimanya boleh, nulis 3 tok boleh, milih salah satu tok boleh. Kalian pilih yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi kalau kalian memilih B, maka tuliskan kalimat yang B. Kalau pilih yang D, tuliskan kalimatnya yang D. Begitu ya. Terakhir, soal nomor 5. Anak-anak diberikan sebuah kalimat pendek berdasarkan gambar yang ada di situ ya. Nah, ada 2 pertanyaan, silahkan anak-anak jawab, tuliskan dengan misalnya yang pertama
Dari pertanyaan yang A, setujukah kamu dengan sikap Tony? Nah, nanti anak-anak jawab setuju atau tidak setuju. Terus yang B, sarannya anak-anak untuk Tony itu apa? Tuliskan ya. Jangan lupa diberikan A, B, ya, supaya menjadi pembeda. Gitu ya anak-anak. Kalau masih ada yang belum jelas dari soal yang ditugaskan hari ini, anak-anak boleh bersama orang tua menanyakan ke Bu Stella, Bu Silva, dan Bu Hani melalui grup kelas masing-masing ya. Oke, semangat anak-anak. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis halus tematik harian menggunakan huruf tegak bersambung dan tuliskan jawaban sesuai dengan instruksi yang sudah Bu Stella sampaikan. Terima kasih anak-anak dan orang tua di rumah yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bu Stella berharap dengan penjelasan online hari ini, anak-anak bisa memahami dan belajar bersama orang tua dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan di rumah aja. Makan sayur, buah, vitamin, dan perbanyak minum air putih. Sampai jumpa di video tayangan pembelajaran berikutnya ya. Tuhan memberkati. Bye-bye.